Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Ernova Megaranda Putra, NIM 123 1910113, mahasiswa Teknik Informatika UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar KP kami di Rumah Web Indonesia. Pertama yaitu deskripsi perusahaan dan divisi tempat KP kami. Jadi Rumah Web itu merupakan perusahaan yang menawarkan jasa hosting untuk masyarakat, untuk perusahaan, untuk web dan lain-lain. Ini Rumah Web ini didirikan pada tahun 2002 oleh Bapak Yusuf Nur Rahman yang sekarang sekaligus menjadi CEO di Rumah Web ini. Lalu divisi kami sendiri adalah divisi developer, di mana divisi developer ini bertugas untuk melakukan pengembangan dan maintenance aplikasi-aplikasi yang ada di Rumah Web. Lalu lanjut ke bagian job desk. Job desk saya sendiri yaitu adalah membuat desain sistem, melakukan coding untuk back end dan juga sedikit front end, kemudian juga membuat database dan melakukan hosting web. Lanjut ke bagian permasalahan yang dihadapi selama KP, yaitu adalah jam kuliah dan jam kerja yang bentrok dengan saat KP. Jadi itu sedikit mengganggu. Tapi dari Rumah Web sendiri yaitu memberikan kelonggaran untuk tetap mengikuti kuliah, dan juga di hari-hari tertentu kami diperbolehkan untuk melakukan WFH atau work from home. Kemudian ada juga permasalahan saat membuat project, yaitu adalah pengimplementasian fitur yang beberapa kali dilakukan revisi karena kurangnya konfirmasi kepada pihak Rumah Web dan pihak kami. Jadi solusinya adalah melakukan konfirmasi kembali untuk fitur-fitur yang akan diimplementasikan di project kami. Nah, lalu setelah itu daftar relasi. Yang pertama yaitu jelas ada di divisi developer. Pertama ada Mas Isam yang selaku pembimbing lapangan kami dan juga selaku Chief Information Officer di Rumah Web Indonesia. Lalu ada juga developer lain yaitu seperti Mas Gilang dan beberapa karyawan dari divisi technical support dan marketing yang ada di kantor Raja Wali ini. Kemudian yaitu ada daftar pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari selama KP. Yaitu ada time management, karena kita juga dibarengi dengan kuliah, jadi time management yang baik kami pelajari di sini. Kemudian ada teamwork dan organisasi, dan juga ada komunikasi pada dunia kerja. Lalu setelah itu ada hard skill-nya, ada desain dan pembuatan UI UX sebuah website atau aplikasi. Kemudian coding, terutama coding menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membuat website dan melakukan hosting website. Lalu setelah itu ada pengalaman unik yang saya rasa di selama KP yaitu adalah jam kerja yang cukup fleksibel dan juga waktu istirahat yang sangat fleksibel, di mana kami dapat melakukan istirahat, makan, minum, dan lain-lain saat pekerjaan sudah selesai. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk istirahat. Lalu kemudian juga karena kami saat KP berbarengan dengan bulan Ramadan, kami kemarin sempat diundang untuk buka bersama di Hotel Hyatt bersama karyawan-karyawan Rumah Web lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami di selama KP di Rumah Web. Ini adalah proyek manajemen karyawan atau website manajemen karyawan untuk Rumah Web. Nah, di sini adalah tampilan loginnya seperti ini. Jadi jika kita memaksa misalkan masuk ke halaman indeks, dan kita belum login, nanti akan diarahkan langsung ke bagian login, di mana di sini akan ada peringatan bahwa harus login dulu sebelum akses sistem seperti ini. Terus dulu kita login. Nah, setelah login nanti kita akan langsung dibawa ke bagian halaman dashboard atau halaman home-nya di sini. Nah, di sini ada beberapa section ya. Nah, section yang pertama ini di sini adalah judul programnya atau judul sistemnya. Nah, di sini ada bagian announcement, about, dan organizational structure. Ada dibagi beberapa tab. Nah, di announcement sendiri ini merupakan pengumuman untuk karyawan yang sudah mencapai masa akhir kerja, tapi statusnya masih aktif di bagian detail karyawannya. Nah, di sini ada button, jika diklik nanti akan masuk ke bagian detail karyawan. Di sini ada about atau tentang perusahaannya. Lalu ada struktur organisasi, di mana ini adalah pimpinan-pimpinan di Rumah Web. Itu di sini ada bagian total karyawan, di mana total karyawannya ini adalah merupakan karyawan yang aktif saja, totalnya seperti itu. Ada juga total karyawan untuk tiap-tiap tipe. Dan jika tombol diklik nanti akan masuk ke bagian data karyawan.
di bagian isi tabel seperti ini. Ini akan dijelaskan nanti. Kita kembali ke dashboard dahulu. Nah, di sini ada bagian jumlah karyawan tiap divisi. Nah, di sini divisinya baru ada developer dan baru ada satu karyawan saja. Lalu di sini ada bagian navbar ya. Ini sebenarnya sidebar sih. Di sidebar bisa diperkecil seperti ini, bisa juga dilebarkan atau dibuka. Kemudian misalkan kita mau, di sini ada drop down, nanti kita bisa, ini adalah bagian data karyawan. Jika diklik semua karyawan, maka akan masuk ke bagian semua karyawan. Karyawan tetap, maka akan masuk ke bagian karyawan tetap, tapi di sini masih kosong ya, karena memang belum ada karyawan dengan tipe karyawan tetap. Ada karyawan kontrak, dan ada karyawan magang juga. Kita akan kembali ke semua karyawan saja. Di sini ada tombol tambah karyawan yang akan saya contohkan nanti. Di sini ada search, misalkan di sini hanya ada nama Ega ya. Misalkan kita ketik Putra, di sini tidak akan muncul. Ini berlaku untuk semuanya, nanti jika search nanti akan muncul seperti itu. Di sini ada bagian tombol, kita akan masuk ke bagian detail karyawan. Jika diklik tombolnya, maka akan membawa kita ke bagian detail karyawan. Nah, di sini ada foto, ada data-data karyawan yang diambil dari database MySQL. Ini ada data-datanya, di sini ada tombol di karyawan dan delete karyawan yang akan saya contohkan nanti. Di sini ada tab log activity untuk merekam aktivitas-aktivitas yang dilakukan admin. Jadi bisa di-track admin mana yang mengubah data yang mana seperti itu. Lalu ini sama saja ya untuk karyawan-karyawan yang lain, juga sama saja. Kita akan balik ke bagian semua karyawan. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk tambah karyawannya. Bisa kita akan tambah karyawan. Ini akan masuk ke bagian form tambah karyawan. Sini akan saya isi datanya. Nah, di sini ini akan menyebutkan untuk form nama, ini untuk data divisi, data jabatan. Jadi di sini labelnya sudah sesuai dengan data-data yang akan ditampilkan dan dimasukkan ke database seperti itu. Di sini juga ada untuk input fotonya dari file si usernya seperti itu. Kita submit. Nah, begitu submit nanti dia akan langsung masuk ke bagian database seperti itu. Dan akan langsung ditampilkan di tabel. Ini juga ada seperti announcement gitu ya, bahwa data added successfully, bisa dihilangkan juga. Lalu misalkan kita di sini klik detail karyawan, dia akan masuk ke bagian detail karyawan untuk karyawan yang diklik gitu ya bagian itu. Di sini mungkin ada sedikit error, jadi tidak apa-apa. Nah, misalkan ini mungkin bisa saja karena kebesaran. Nah, misalkan kita bisa melakukan detail karyawan, contohkan di yang ikan ganda saja. Ini, misalkan mau kita edit, namanya misalkan mau kita edit ya. Nah, sini hanya P saja, jadi kita misalkan tambahkan Putra begitu. Kita akan edit, begitu kita submit, nanti dia akan berubah namanya. Jadi Ganda Putra seperti itu. Nah, begitu jika kita lihat di bagian log activity, nah, sini akan bertambah data lagi. Itu pada waktu ini, tanggal sini, jam ini, admin itu mengedit data si Ega Ganda Putra di nama seperti itu. Ini juga masuk ke database ya, ada tabel activity-nya. Itu, nah kita juga bisa melakukan delete karyawan. Misalkan ini kita akan delete. Nah, di sini akan ditanyai dulu, akan dikonfirmasi terlebih dahulu apakah kita ingin menghapus. Jika iya, maka akan ketika mencet submit, tombol submit, maka akan terhapus datanya. Jadi data sudah tidak ada. Nah, lanjut ke bagian edit di bagian admin sini. Nah, sini ada bagian edit data admin. Kita bisa mengedit username-nya, bisa mengedit password-nya seperti itu. Dan di sini juga ada fitur seperti misalkan ada asal, ini bisa dibuka, bisa dilihat. Itu agar untuk menanggulangi salah ketik dalam pengetikan password seperti itu. Ini juga ada di tabel database admin. Kita masuk ke bagian log activity. Nah, di log activity ini
akan merekam semua kegiatan si admin yang login. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh admin ini. Seperti itu akan terekam. Di sini ada bagian kelola divisi. Nah, ini adalah isinya adalah divisi-divisi yang akan ditampilkan gitu. Misal kita akan menambahkan divisi, misalkan kita akan menambahkan Network Operation Center Officer. Atau NOC sebenarnya. Oke, jika kita show, nah sini sudah ada datanya. Bisa kita lihat ke dashboard. Nah, sini akan bertambah satu label ya. Misalnya kita lihat di sini, jika kita edit dan kita hide, sini akan berubah warna menjadi merah. Maka di sini tidak akan muncul. Ya, seperti itu saja. Lalu di sini kita bisa logout. Kita akan logout. Jika kita akan mencoba login lagi, maka tidak bisa ya, karena sudah logout. Itu baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kami selama KP. Nah, di sini adalah timetable yang kami buat untuk penjadwalan agar lebih tertata waktu kami dalam pengerjaan proyek KP. Nah, di sini ada perencanaan. Perencanaan itu kami lakukan diskusi untuk proyek dengan rekan dan pihak dari rumah web. Itu pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian ada pembuatan DFD itu tanggal 4 sampai tanggal 8 Maret. Lalu setelah itu ada pembuatan desain sistem yang dilakukan pada tanggal 9 sampai 11 Maret. Dilanjutkan dengan perancangan database itu dilakukan pada tanggal 14 Maret sampai 16 Maret. Lalu kemudian kita membuat desain mockup dari website yang kami buat itu pada tanggal 17 Maret sampai 21 Maret. Dilanjutkan dengan desain UI UX yang kami lakukan di tanggal 22 sampai tanggal 28 Maret. Setelah itu ada pembuatan database, itu yang kami lakukan selama 2 hari. Itu karena ada revisi, jadi kita buatnya 2 hari. Karena ada revisi dari pihak rumah webnya. Lalu kita melakukan coding. Coding itu dimulai pada tanggal 31 Maret. Dan pembuatan front end itu kami lakukan tanggal 31 sampai tanggal 11 itu pembuatan front end. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan coding untuk back end-nya atau sistemnya itu pada tanggal 12 sampai tanggal 25 April. Seperti itu. Nah, di sini kami melakukan testing atau sebenarnya presentasi pada tanggal 26 sampai 27 April. Itu presentasi project kami kepada pihak rumah web. Dan akhirnya diterima. Kemudian di sini pada tanggal 28 dan 29 itu kita melakukan hosting webnya. Nah, di sini ada libur lebaran cukup lama, tanggal 30 sampai 8 itu kita tidak ngantor ya, tidak berangkat ke kantor karena libur lebaran. Dan tanggal 9 sampai tanggal 14 ini kami melakukan beberapa revisi ke websitenya dan juga melakukan hosting ulang seperti itu. Tanggal 9 sampai 14 Maret. 14 Mei, maaf. 9 sampai 14 Mei. Seperti itu. Ya, jadi sekian presentasi seminar project KP saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid?